Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang PHP, yaitu tentang if dan switch case. Nah, jadi di sini ada yang pertama soal A, dan dimana di sini if dasar, yang dimana di sini ada variabel x yang bernilai 5. Nah, di sini ada if yang di dalam if ini terdapat statement variabel x jika tidak sama dengan 1 maka akan keluar output nilai x benar. Nah, else ini merupakan statement di luar dari if-nya. Jadi jika if-nya ini tidak sama dengan 1 maka else itu di luar dari sana. Nah, karena 5 ini tidak sama dengan 1 maka nanti outputnya akan if di sini akan nilai x benar. Jadi kita bisa langsung cek di sini. Di sini. Nah, nilai X benar karena tadi X5 ini di luar dengan 1. Tapi kalau 5 kita ganti dengan 1, maka nilai X salah karena nilai X ini yaitu 1 sama dengan 1 ini. Yang dimana ini di luar dari if ini, di luar dari statement if yang termasuk ke dalam statement else ini. Nah, lanjut sekarang pada soal B, yang dimana di sini jika x atau y. Nah, ini memakai statement or, yang dimana jika x sama dengan 10 atau y sama dengan 10, maka akan keluar output x tambah y adalah 20. Jadi di sini or ini merupakan statement jika salah satu kondisi terpenuhi, maka outputnya akan true. Nah, jadi di sini ada nilai x, misalnya kita x ganti 10. Nah, di sini kan nilai x-nya 10 nih, terpenuhi. Tapi y 21 tetap terpenuhi juga karena or, yaitu salah satu dari nilai itu terpenuhi. Nah, jadi jika kita tengok dari outputnya, nah x tambah y adalah 20. Tapi kalau kita bikin misalnya x-nya ini 11, yang dimana tidak memenuhi satupun dari nilai x dan nilai y yang tertera pada if ini, maka dia akan masuk ke dalam kondisi else, yang dimana ada variabel baru yaitu variabel k, yang dimana variabel k ini isinya sama dengan x tambah y, yaitu variabel x ditambah variabel y, 11 ditambah 21, yang akan menghasilkan output dari variabel k tadi, yang dimana akan menghasilkan 32. Nah, lalu kita lanjut ke soal C. Nah, berbeda dengan OR, C ini merupakan soal AND atau DAN. Nah, jadi perbedaan OR atau AND, kalau OR tadi, dia akan bersifat true jika salah satu saja dari syarat itu terpenuhi. Nah, kalau AND, dia harus kedua terpenuhi. Jadi, X dan Y harus sama-sama terpenuhi kondisinya, baru outputnya akan true. Jika salah satu dari X atau Y tidak terpenuhi, maka outputnya akan false. Jadi di sini saya bikin X-nya 10, Y-nya 10 agar kondisi dari X dan Y tadi terpenuhi. X sama dengan 10 dan Y sama dengan 10. Ya, kita bisa tengok di sini. Nah, di sini X tambah Y adalah 20. Tapi kalau kita ganti nilai Y atau X salah satunya saja, seperti nilai Y itu sama 14, maka dia akan menambahnya, yaitu di sini salah satu kondisi kan terpenuhi nih, X atau Y-nya. Dia lanjut ke kondisi else, yang dimana kondisi else ini merupakan kondisi baru, yaitu dimana ada variabel k, yaitu sama dengan variabel x ditambah y, yaitu 10 ditambah 14, dan cetak variabel k, yaitu 24 tadi. Lanjut kita ke soal D. Nah, soal D ini merupakan switch case. Dia agak mirip dengan if, tapi versi dari lebih simpelnya. Jadi di sini switch case ini ada variabel olahraga, futsal. Jadi kita nanti di soal itu kita bisa ganti futsal, badminton, renang dan lain-lain. Di sini ada switch olahraga, variabel olahraga. Jadi memanggil dari variabel olahraga ini. Nah, kalau misalnya ini kita ganti badminton, nah
maka dia akan membaca badminton ini case-nya yang mana, apakah badminton, volley, futsal, renang, tenis atau enggak. Nah, karena kita isi badminton, maka case ini akan membaca badminton di sini, yang dimana nanti akan muncul output olahraga Anda adalah badminton. Nah, di sini kita bisa tengok olahraga favorit Anda adalah badminton. Tapi kalau kita ganti semisalnya dengan futsal, nah di sini program akan membaca apakah olahraga di sini termasuk badminton, volley, futsal, renang atau tenis. Nah, karena kita isi futsal, maka program akan membaca case futsal, akan mengeluarkan output seperti ini. Nah, berubah menjadi futsal. Tapi kalau misalnya kita kosongkan, nah di sini kan nggak ada nih, kosong nih, dia nggak ada badminton, volley, futsal, renang dan tenis. Makanya akan membaca default, yaitu tidak ada olahraga terdaftar. Nah, pilihan olahraga tidak terdaftar karena kita tidak mengisi dari variabel dari olahraga tadi. Jadi program tidak bisa membaca. Bukan tidak bisa membaca, dia tidak membaca apapun yang ada di dalam case ini. Badminton, volley, futsal, renang dan tenis. Dia membaca ini kosong atau nol, yang dimana dia akan mengeluarkan output dari default tadi. Oke, sekarang kita lanjut ke soal E. Jadi di soal E ini kita akan mengubah nama hari yang defaultnya itu berbahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia. Jadi di sini ada variabel hari ini dengan date W, yang dimana ini menunjukkan sebuah hari ini, yang dimana kan sekarang hari Rabu nih. Nah, jadi di sini ada sebuah variabel lagi, nama hari dengan array 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan masing-masing array ada Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, di sini kita ada echo atau cetak hari ini adalah hari, yang dimana kita akan mencetak nama hari. Nah, hari ini itu adalah date di sini. Jadi di sini kita mencetak date ini, kan sekarang hari Rabu nih. Jadi dia akan mencetak Rabu, yang dimana awalnya Rabu itu berbahasa Inggris akan dicetak menjadi bahasa Indonesia, yang dimana outputnya akan jadi seperti ini. Nah, hari ini adalah hari Rabu. Kalau misalnya hari Kamis, nanti akan berganti menjadi hari ini adalah hari Kamis. Sekarang kita lanjut ke soal A, yang dimana soal A ini merupakan soal perkalian hasil kelipatan 2. Jadi di sini ada for variabel i sama dengan 1, titik koma, variabel i sama dengan kecil sama dengan 10, yang dimana dia akan berhenti jika kondisi dari ini sudah 10. Lalu di sini ada i plus plus. Jadi di sini kita ada variabel x baru, yaitu variabel x, variabel baru, yang dimana variabel x ini merupakan hasil dari variabel i dikali 2. Nah, di sini echo jika i sama dengan i, yaitu pertama 1, maka hasil adalah x. X ini nanti akan berasal dari i dikali 2. Jadi ini akan terus berlanjut hingga nanti i ini mencapai 10. Kita bisa lihat di sini outputnya. Nah, jika i adalah 1 maka hasil 2. Jadi kan 1 dikali 2 adalah 2. Jika i 2 maka hasil adalah 4, karena 2 tadi i dikali 2 4. Jika i sama dengan 3 maka hasil 6. Seterusnya sampai i sama dengan 10, karena tadi sesuai statement jika sudah 10 maka looping for-nya akan berhenti. Nah, akan berhenti jika i sama dengan 10 maka hasil adalah 20. Nah, sekarang kita lanjut ke modul soal B2, yang dimana soal ini kita menggunakan function, yaitu ada function kali, bagi, dan kurang. Nah, di sini kita function kali ini ada variabel x dan y, bagi x dan y, kurang x dan y. Perbedaannya yaitu terdapat pada proses aritmatika di dalam step function ini. Jadi di dalam step function kali, bagi, dan kurang terdapat variabel baru, yaitu variabel z, yang dimana di function kali variabel z itu adalah x dikali dengan y. Di function bagi, z x dibagi y. Di function kurang, z x dikurang y. Nah, di sini kita bisa bikin hasilnya,
yang dimana dikali yaitu 12 2. Karena ini 12, ini 2, dia akan otomatis mengkalikannya. 12 dikali 2. Nah, Eko BR ini untuk seperti fungsi itu seperti enter. Lalu lanjut ke bagi, 12 dibagi 4 kekurang 25 dikurang 5 sesuai dengan aritmatika setiap fungsinya tadi. Eko ini berfungsi untuk mencetak hasil dari setiap fungsinya tadi. Jadi kita bisa lihat di sini. Nah, ada hasil 24. Di sini ada hasil 12 dikali 2 itu 24. Di function bagi 12 bagi 4 yaitu 3. Di function kurang 25 dikurang 5 yaitu 20. Nah, kita bisa ganti angkanya sesuka kita. Nah, kita sekarang lanjut ke soal 3 input. Yang dimana soal 3 input ini ada from action, yang dimana berfungsi untuk mengirimkan data file ke form selanjutnya, yaitu form modul soal 3 hasil. Jadi nanti kedua form ini akan saling berhubungan dengan cara kita memakai form action dengan metode post. Nah, di sini ada label masukkan nilai, yang dimana nanti ada input bertipe angka number dengan nama nilai, dan di sini bersifat require atau harus diisi, tidak boleh kosong. Jadi di sini ada button lagi bertipe submit, yang dimana berfungsi agar form action ini berfungsi nantinya, yang dimana kita akan berpindah ke halaman selanjutnya. Nah, nanti kita ke hasil, yang dimana ini berhubungan dengan soal input tadi, yaitu modul 8 soal 3 hasil. Di sini dia. Nah, di sini ada sebuah if is set, yang dimana berfungsi untuk memastikan bahwa data yang bernama nilai ini benar-benar dikirimkan melalui form tadi, melalui form input tadi, mana ada name nilai. Nah, di sini dia akan memastikan bahwa data itu betul-betul input. Di sini ada sebuah statement if, yang dimana jika variabel nilai di bawah 50, maka akan mengeluarkan output gagal. Nah, di sini ada else, yang dimana di luar dari statement dari if, yaitu jika nilai itu lebih dari 50 atau 50 ke atas, maka akan mengeluarkan output berhasil. Jadi kita bisa tes langsung. Nah, di sini kita mulainya bukan dari hasil ya, tapi kita mulai dari input. Karena jika dari hasil, maka dokumennya itu akan kosong, akan blank. Jadi kita harus mulai dari input. Ya, di sini tadi masukkan nilai. Nah, di sini ada bagian input, kita masukkan nilai. Di sini tadi masukkan nilai dengan tipe number. Jadi kalau misalnya kita kirim 40, kita kirim, dia akan masuk ke sini. Yang dimana jika tadi di bawah 50, outputnya akan gagal. Nah, kalau kita masukkan dari 50 ke atas, seperti mungkin 60, maka outputnya akan berhasil, karena else ini di luar dari if ini, yang dimana itu else ini dari 50 ke atas. Oke, mungkin segitu saja penjelasan hari ini, yaitu tentang if, for, dan switchcase. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.